Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja kuliahnya. Walaupun mahasiswanya belum ada sih. Nggak apa-apa, biarin kita on time aja. Kita kuliah tentang mikroprosesor. Jadi di awal kuliah, saya telah memberikan materi tentang arsitektur komputer seperti apa, kemudian arsitekturnya mikroprosesor terutama seperti apa, kemudian masuk ke bahasa assembler karena di mikroprosesor itu makanya assembler, contoh-contoh assembler seperti apa, kemudian jadi ini tiga ini sebenarnya dasar utamanya dari materi tentang mikroprosesor itu sendiri. Cuman mikroprosesor tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak ada sistem operasi yang menjalankannya. Jadi sebetulnya masuk ke sistem operasi, kemudian masuk ke kernel Linux, kemudian membuat kernel modul, ngatur kernel dan sebagainya. Oke, ini urusannya sistem operasi udah lewat. Sekarang kita masuk ke yang lucu-lucu, yaitu Arduino. Karena kita bisa praktek bagaimana cara interaksi mikroprosesor secara hardware ya dengan peralatan yang ada di luar mikroprosesor itu sendiri. Oke. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang penggunaan aplikasi untuk belajar Arduino. Hari ini kita akan lihat makhluk Arduino itu sendiri seperti apa. Oke. Untuk itu, ini sebenarnya kuliahnya lebih enak kalau kita secara offline, benar-benar offline sambil ngelihat barangnya sih. Cuman ini agak susah karena mahasiswanya nggak ada, jadi bingung ini sebenarnya ngajarnya gimana. Jadi cara yang paling gampang, saya akan melakukan screencasting dari handphone. Ini handphonenya, oke. Ini handphone Android saya sudah, jadi kameranya akan pakai kamera Android. Kita akan mirroring, kita akan casting, dan ini bisa diakses lewat web. Coba, bener nggak? Ini dia handphonenya. Kondisinya bisa diakses lewat web. Handphone saya bisa dilihat pakai web. Konsekuensinya kameranya bisa dilihat pakai web. Ini kameranya kita bisa lihat. Ini kameranya. Oke. Ini labnya, mahasiswanya kosong nggak ada. Jangan khawatir. Jadi ini lab jadi studio aja. Ono sendiri kayak podcast aja. Oke. Nah, ini alat-alatnya mau saya kenalkan kepada Anda semua. Alat-alat yang dipakai, yang ini bukan Arduino, ini adalah Mikrotik. Kalau kita mau ngoprek-ngoprek Arduino ini pakai Mikrotik lebih enak. Kalau punya WiFi juga lebih enak, karena di sini kita akan coba membuat sambungan komunikasi dari Arduino ke peralatan-peralatan yang lain. Jadi kita pakai peralatan seperti ini, Mikrotik. Saya ulang makanya Mikrotik, cuman pakai yang lain juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oke, Arduino-nya di mana? Ini dia Arduino-nya. Nah, ini yang seru ini. Ini seru banget nih urusannya. Ini saya akan coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini kita lihat dulu seluruh peralatan yang saya bawa. Oke. Yang saya nggak bawa ini breadboard. Saya nggak bawa breadboard kayaknya. Kagak ada breadboard di sini. Oke, tidak ada breadboard karena ini apa sih namanya? Breadboardnya ditaruh ada di lab ini, ada breadboard sih, cuman nggak saya bawa. Oke, sekarang otak yang diperluin dulu. Otak yang kita pakai ada beberapa. Ini Arduino Uno, bawah yang warna biru. Ini yang bawah ini ketutup. Oke. Di atasnya yang warna merah, ini yang warna merah itu yang tengahnya, yang warna merah adalah object block yang warna merah. Fungsinya adalah object blocks. Dalamnya object block ada WiFi sama ada WiFi sama ada Bluetooth sih sebenarnya dalam object block.
Fungsinya adalah supaya kita bisa melakukan programming secara gampang lewat web pakai Object Blocks. Di atasnya ini ada banyak, udah disiapin colokan-colokan segala macam supaya kita bisa nyambungin peralatan resistor, LED dan sebagainya ke Object Blocks. Oke, ini ada tombol reset. Ini kalau dibongkar bisa sih sebenarnya, cuman nanti masangnya lagi males. Jadi ini bisa dibongkar, ini bisa dilepas-lepas. Jadi cantiknya Arduino adalah bisa lepas-lepasan, bisa lepas-lepas. Oke, supaya enak, saya kasih lihat dulu Arduino ini beli di mana. Ini masih Arduino ya. Arduino-nya beli di mana? Anda bisa, saya akan masuk ke sini. Oke. Saya akan masuk ke Bukalapak dulu. Nih, masuk ke Bukalapak. Oke. Untuk beli Arduino nggak susah. Arduino. Yang saya pakai tadi Uno. Bukan Ono ya, Uno. Harganya masih oke, cuman harganya relatif lebih mahal sih sekarang. Ada mahalan nih. Tuh 75.000. Dulu pernah rekornya sampai 50 ribuan. Sekarang naik lagi jadi 75.000. Ini ada yang 105.000, percuma lah. Kita beli yang 75. Tapi nggak disarankan lagi karena Arduino udah terlalu mahal jatuhnya. Kalau mau Arduino Nano kalau nggak salah, yang lebih murah. Tapi bentuknya lain nih. Nano 50 ribuan kalau nggak salah. Ini bentuknya kayak gini, ini 100.000. 100.000, buset, mahal banget. 79.000. Nano lebih mahal ya. Buset, ini ada nih. Ini LGT8F328P ini Arduino Nano ini ya, KW lah, KW-nya Nano, harganya 58.000. Oke banget. Nih 80.000, mahal Nano ternyata sialan. Jadi nanonya mahal, mendingan pakai LGT 8F32P. Ini berapa temen udah bilang ke saya nih, kalau mau murah makanya yang LGT 8F328P. Coba lihat. LGT 8328P versus ini LGT 8 apa sih tadi? LGT 8F 32P vs Arduino Nano. Bedanya apa sih? Pengen tahu aja. Karena fisik I/O hampir sama dengan Nano, pemrogramannya sama, hampir sama lah. Oh, drivernya aja beda. Ini dia. Ini bedanya. Mirip-mirip sih. V-in, ground, reset. Mirip sih. Agak beda dikit lah. Oke, jadi kita bisa pakai Arduino Nano ini atau yang murahan. Kalau Arduino ini mahal. Kalau saya sendiri sekarang lebih banyak pakai Wemos D1R2. Nih yang saya pakai. Yang ini sih 50.000. Perhatiin, lebih murah daripada Arduino ya, 80.000, dan dalamnya sudah ada WiFi. Ini sudah ada WiFi-nya, hati-hati. Oke, nanti kalau saya ngotak-atik kompleks, saya cenderungnya pakai yang Wemos ini sih, D1R2. Oke, karena ada WiFi-nya. Ini WiFi ini antena WiFi yang bentuknya kotak-kotak lekuk-lekuk ini WiFi. Ada yang 40.000 perak, jadi lebih oke lah dari sisi harga segala macam, mendingan yang ini sih sebenarnya.
Gila lu, 33.000. 30, oh parah, harganya parah banget. Harganya parah banget, 30 ribuan. Kenapa Arduino bisa mahal banget ya? Oke, kita lanjut. Coba kita lihat lagi di mana ya? Ini dia. Ini dia. Kenapa nggak berubah nih? Reload. Oke. Masuk sini. Oke. Nah, ini tadi. Ini Arduino, bawahnya Arduino, cuman udah nggak rekomen karena udah harganya naik banget, mahal. Di atasnya yang warna merah object blocks. Mungkin nanti saya kasih lihat juga sih. Cuman tadi udah saya bilang saya lebih suka pakai ini sih sebenarnya. Ini adalah Wemos yang harganya lebih murah. Wemos, dalamnya sudah ada WiFi-nya. WiFi-nya di mana di sini ya? Nggak kelihatan kalau di sini. Oh, ini ada antenanya kelihatan nih. Ini antena nih, colokan antenanya. Oke, dan di sini kita tinggal, ini saya solder dulu nih, harus disolder dulu, colokan yang ininya. Dan kalau dari solder kita jadi bisa colok-colok peralatan. Oke, ini Wemos. Bentuknya hampir sama, secara fisik sih nggak beda jauh dengan Arduino, cuman pinnya lebih sedikit. Kenapa pinnya lebih sedikit? Karena dia sebagian pin dipakai untuk WiFi sama dia. Akibatnya pin datanya, terutama data analognya ya, lebih sedikit. Oke, ini Wemos. Oke. Terus di sini saya punya Note apa ini? Ini belum pernah saya pakai serius sih. Ini Note, ini solderan juga ya, solderan juga. Ini ESP, ya sorry, ini ESP ini juga sama sih. Oke, ini yang bisa dipakai ngoprek-ngoprek juga. Ini semacam nano sih, cuman yang ini yang 8266 juga, kayak yang Wemos, kira-kira kayak gitu. Ini Wemos tapi yang bentuknya kayak nano. Oke. Sekarang kita lihat alat-alat yang lain yang ada di saya. Oke. Yang kelihatan dominan di sini kabel. Ini kabel. Kabelnya kalau diperhatiin ada dua jenis kabel di sini. Coba lihat. Oh, ini udah dicolokin. Ini udah colokin. Ini aja deh. Ada dua jenis kabel nih sebenarnya. Oh, beberapa jenis lah. Ini perhatiin, ini cowok. Oke. Ini ujungnya cowok juga. Ada yang cowok ke cowok, dan ini bisa kabelnya bisa dilepas-lepas gitu. Dan hati-hati mainan dengan kayak ginian. Anda perlu rada disiplin kabelnya. Misal kalau tegangannya 5 volt, kabelnya warna merah gitu. Kalau enggak pusing sendiri nanti lama-lama. Ada yang cewek, ini cewek. Ada yang cowok ke cewek gitu. Jadi ada yang cewek ke cewek, ada yang cowok ke cowok, ada yang cowok ke cewek, gitu ya. Ini kabel, oke. Semua ini bisa dibeli di toko online ya. Jadi semuanya bisa dibeli di toko online, jangan khawatir. Nah, oke. Ini, bentar, saya pisah-pisahin. Ini kabel-kabel yang nggak kepakainya, saya taruhin di sini, biar enak. Oke, ini Potensio, tapi bentuknya slider. Oke, agak lebih mahal daripada Potensio biasa. Potensio biasanya lebih murah. Ini Potensio bisa kita naik turunin. Ada yang bentuknya putaran juga. Kebetulan di sini ada dua output di sini. Kalau kita lihat, ini ada output yang pertama, output yang kedua. Resistornya sama. Ini Potensio. Oke, bentuknya seperti ini. Ini ada buat baterai. Kalau kita butuh baterai, ada colokan baterainya. Oke.
Ini langsung keluar, ini baterai langsung keluar ke 9 volt. Bisa dicolokin ke Arduino ini colokannya. Oke. Jadi baterai udah disiapin. Di sini ada 7 segmen. Oke. Ini pakai IC2 colokannya. Di sini udah ada IC2-nya di sini. Ini IC2 ini. Oke. Ini bisa dilihat di sininya. Tuh, kalau dia pakai SCL sama SDA itu pakai serial, itu komunikasinya ke Arduino ini pakai serial. Oke. Jadi dia bukan paralel komunikasinya, dia pakai serial karena dia datanya banyak banget di sini, sebenarnya datanya banyak, ada beberapa pin yang harus nyalamatiin. Nggak mungkin dia paralel, jadi bentuknya serial datanya lewat SCL sama SDA. Oke. Ini 4 digital modul. Oke. Kalau ini kabel charger biasa, ini kalau yang Wemos pakai colokan yang seperti ini kalau Wemos. Kalau Arduino yang biasa dia colokannya seperti yang ini. Oops, sorry. Ini Arduino yang biasa nih colokannya seperti ini nih Arduino. Arduino biasa colokannya seperti ini. Kalau Wemos kayak handphone. Oke. Makanya saya lebih suka pakai Wemos sih sebenarnya. Oke. Kemudian di sini. Oh, ini ada barang seru aja. Ini saya punya colokan USB yang bisa disolder ke Arduino. Kalau lagi butuh saya punya. Nah, ini ada seru, ini ada servo. Servo. Ini bisa digerakin ini. Ini yang warna putih ini bisa gerak nih servo. Ini bisa untuk ngontrol radio kontrol. Jadi kalau kita punya mobil-mobilan radio kontrol atau pesawat terbang atau boat atau kapal bisa dikontrol pakai gini, dihubungin ke Arduino, nanti lewat WiFi dia komunikasi. Oke, ini ada servo lagi, ada 2 servonya. Ini servo, ini udah dicolokin nih, di atasnya buat kontrolnya nih sebenarnya. Oke, itu servo. Kemudian di sini ada sensor. Ini sensor untuk sensor gerakan nih. Jadi kalau ada gerakan atau apa dekat-dekat kita, dia bisa tahu. Nanti tegangannya dikirim lewat sini. Oke, ini ada sensor. Ini ada sensor-sensor yang lain. Ini ada sensor mikrofon. Jadi misalnya gini, ini bisa dipakai buat mic biasa juga bisa, tapi kalau saya sering pakainya buat sensor suara. Jadi kalau ada suara nyalain alarm misalnya. Nah, ini kita bisa pakai seperti ini. Jadi ada mic, ini mikrofon, kemudian ada amplifier kecil. Kemudian ini keluarnya ini ada tegangan 0,5 volt sama outputnya. Ini kalau kita lihat terus bisa kelihatan di sini. Oh, itu dia. Ada out DC atau gini lah. Ada out, ada DC. Tap screen. Ya. Matiin ini gimana sih? Ini ketahuan jarang pakai HP gini. Oke. Jadi ini tadi ya. Sensornya seperti ini. Ada out, DC sama ground. Nah, ini beda lagi. Ini adalah yang ini aja yang gampang dulu nih. Ini speaker. Ini speaker nih. Ini speaker kecil. Ada juga yang speaker yang gede juga ada. Yang kecil biar gampang. Ini speaker kecil. Oke. Ini tadi udah. Nah, yang ini sepasang nih sebenarnya. Ini sama ini sepasang nih. Sorry. Atau gini aja biar gampang. Ini 2 ini sepasang nih. Ini dan ini sepasang. Yang ini buat mancarin infrared. Ini buat receivernya.
Jadi kita bisa punya pemancar, penerima. Ini penerima infrarednya, ini LDR sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya di sini juga sih pancar penerima. Oke. Oh sorry, salah. Ini LDR. Sorry, salah tadi. Ini LDR. Ini kayak gini nih, kelihatan nggak ya? Ini kelihatan bentuknya kayak gitu tuh. Ini LDR bentuknya kayak cacing. Ini fungsinya, ini ada resistor dalamnya. Jadi kalau kena cahaya, nilai tegangannya berubah-ubah sesuai dengan cahaya. Oke. Nah kalau yang ini infrared, yang ini transmitter infrared. Oke, dia memancarkan infrared. Ini penerima infrarednya. Infrarednya ini penerimanya, infrarednya di sini. Ini terima. Jadi kita bisa mancarkan infrared di sini, diterima di sini. Oke, ini juga ada lagi penerima infrared. Ada 2 kebetulan infrared. Pemancarnya cuma ada 1. Oke, ini ada speaker lagi. Ini speakernya masih tutup. Nah, yang ini adalah LED. Ini LED warna hijau. Apalagi nih? Ini udah. Ini, oh ini buat ini juga nih. Ini infrared juga nih. Oke, buat infrared. Yang ini sensor suhu sama kelembaban udara. Jadi kita bisa bikin semacam stasiun cuaca, punya kayak BMKG tapi sederhana. Yang ini memang tidak sepresisi BMKG tapi ya lumayan lah. Kalau kita bikin banyak jadi seru urusannya. Oke, ini BMKG, ini LED lagi, warna kuning, LED lagi, warna biru, ini tombol on off. Nih, tinggal diceklek-ceklek ini. Coba. Bisa diceklek-ceklek sih. Bisa dipencet on off. Ini ada on off juga, itu warna hitam, yang ini warna putih, ini on off juga. Oke. Yang ini water sensor. Jadi ini kalau kena air tegangannya berubah nih. Nih kalau kena air. Jadi kita bisa punya water sensor, kalau kena air tegangan berubah. Oke. Jadi kira-kira barang-barang yang ada di saya seperti ini kita bisa mainkan. Dapat di manakah barang-barang ini? Nah, ini kita coba lihat di sini. Harganya berapa? Buat biar bayangin bahwa barang ini nggak mahal-mahal amat. Jadi WMOS-nya sendiri harganya sekitar 50 ribuan. Sekarang caranya adalah sensor, coba water sensor ya, water sensor Arduino. Nih kayak ini tadi yang bisa kita lihat harganya 4.000 perak. Murah banget. Ini ada yang 12.000, ada yang 4.000 perak. Ini ada yang sensor buat ngukur arus sih sebenarnya. Arus air kayak gimana, bisa sensornya lebih mahal, 60 ribuan. Oke. Tapi yang gila-gila yang harga gini. Ini kalau saya lihat di Bukalapak, CNC Store ini lumayan. Tapi ada di beberapa kota ya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jogja. Ini Jogja kebetulan. Jogja, Bandung, Jakarta nggak tahu ada nggak ya. Oke. Jadi harganya murah. Kalau yang murah. Kalau mau kita buat flow sensor lebih mahal jelas. Oke. Itu tadi water sensor. Misalnya kita sensor suhu, cuaca, suhu Arduino. Yang warnanya yang ini nih tadi, yang kita lihat yang ini. Oke. Harganya 16.000 perak kira-kira. Oke, jadi harganya oke banget. Tapi kalau Anda di lab, kalau nggak salah di lab ini saya ada 2 unit atau 3 unit lah, 3 kit gitu ya, udah saya taruh.
Ya saya dapat donasi dari teman-teman Indobot. Saya donasi dari sini nih kalau mau tahu sih. Ya perlu dikasih tahu lah. Indobot.co.id. Ini kursus IoT elektronika. Saya dapat donasi berapa alat. Udah saya taruh di lab. Jadi Indobot jadi ahli IoT akademi. Anda juga bisa. Oh, ada ononya ada di sini. Terus Anda bisa dapetin alat-alatnya juga banyak di toko-toko online, tapi kalau mau belajar bisa lewat sini juga sih sebenarnya. Kalau mau dapat yang sudah kit lengkap, teman-teman Indobot juga nyediain sih. Coba ada program belajar, workshop IoT, ada jual alatnya mana ya waktu itu? Kayaknya ada jual alat deh. Jasa IoT blog tentang kami. Mana ya yang kok alatnya nggak ada? Waktu itu saya dapat alatnya ada di sini, cuman mungkin ya alatnya juga gampang dapatnya sebenarnya, relatif gampang. Ya udah kalau nggak ada ya berarti ya seru aja deh. Jadi alat-alatnya bisa dibeli di toko online kayak gini dan relatif murah. Coba saya lihat speaker Arduino. Ini dia speaker-speakernya. Cuman yang ini belum disolder. Kalau yang tadi yang saya punya sudah disolder langsung ya, jadi hidupnya lebih enak. Kalau yang ini yang belum disolder sama sekali. Jadi rada susah nih urusannya. Karena harus nyolder kalau udah kayak gini. Seru. Nih solder dulu nih speakernya. Oke, ini udah disolder kayak gini. Nah, seru dah. Speaker Arduino. Oke. Udah kebayang. Jadi harganya beberapa ribu rupiah semua rata-rata, jadi relatif gampang. Nah, itu dari sisi alat. Oke, sekarang kita akan coba lihat lagi. Ini adalah nah, sedikit tentang object blocks. Object blocks ini hidupnya enak kalau Anda punya objek ini object blocks ini shieldnya yang warna merah tadi yang saya kasih lihat. Object blocks ini shieldnya, dan kalau punya object blocks ini terutama buat anak-anak kecil itu jadi programmingnya enak banget sih sebenarnya programmingnya. Saya kasih lihat aja, kalau bisa dicolokin ini, Anda programmingnya lewat sini ntar. Objectblocks.cc, kita bisa programming lewat objectblocks.cc. Anda perlu bikin login dulu. Saya kebetulan udah ada loginnya, jadi tinggal login aja. Saya login pakai apa ya waktu itu ya? Lupa gue. Coba pakai Google kali, lupa. Bukan berarti ya. Iya kali. Agree. Oke, saya bisa login. Proceed to project. No project created. Jadi kita bisa bikin project, nama projectnya adalah percobaan add. Jadi kita bisa bikin project seperti ini, save. Harus dikasih ya, tulisannya percobaan. Project image nggak ada, save. Kok nggak keluar sih? Oh, masuk sini aja. Nah, new program. Kok beda sih kayaknya? Nah, ini dia. Jadi kalau kita mainan object blocks, kita programming boleh milih mau pakai bahasa C atau pakai bahasa grafik seperti ini. Kalau saya buat anak-anak kecil, saya cenderung pakai bahasa grafik seperti ini. Misal, saya pengen nyelamatin lampu, jadi caranya cuma gini doang. Ini, kemudian display, saya set LED pin 13 on, terus saya kasih delay misalnya, time, delay 1 detik,
Ada siapa? Fatah. Hah? Oh, Fatah. Suruh kesini aja toh. Iya, sambil kuliah. Oh, suruh di sini aja kan nunggu juga. Boleh masuk, ikut kuliah aja. Ya, oke toh. Oh, ini ada mahasiswa Fatah. Ini mau nulis buku soalnya. Ini masukin sini. Ini kita offin. Nah, kita bisa delay lagi. Jadi bisa seperti itu. Oke. Ini program. Oh, ini salah nih. Taruhnya di setup, jangan di setup, taruhnya di satu lagi yang forever. Oke. Jadi kita bisa bikin program seperti ini. Kalau dijalankan, ini nanti lampunya akan nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Udah gitu doang sih. Kira-kira kayak gini. Ini programmingnya kayak gini aja. Kalau kita pakai object blocks. Dan ini kita bisa upload ini ke si apa sih namanya, Arduino yang kita pakai. Jadi rada seru ceritanya. Oke. Nah sekarang, tapi ini nggak akan saya bahas. Saya akan coba, atau ini kita coba aja ya. Mungkin ada, karena ada si Fatah datang, jadi lumayan bisa gua kerjain kan ya. Ada si Fatah datang bisa saya kerjain ini sekarang jadinya. Oke. Yuk masuk. Geret kursi. Ambil kursi bawa sini. Ini kuliah mikroprosesor, belum kebagian kan? Belum, nanti kayaknya semester 3. Semester depan ya? Iya. Ya. Udah sekarang ikut kuliah aja. Siapa? Jadi untung lo. Oke, berhubung ada orang di sebelah saya, nih gua kasih lihat orangnya dulu ya. Ini orangnya kayak gini nih makhluknya. Mana sih? Nah, ini dia. Nih makhluknya nih. Kagak keluar. Berhenti dia, sialan lu brengsek. Oh, jalan tuh dia. Nah, ini namanya Fatah. Mau nulis buku tentang Linksys dan teman-temannya ya. Iya. Cuman ini gak gerak lagi. Rese. Jadi ini harus di-reload kayaknya. Coba gerak nggak? Kan. Semester berapa sih lu? Semester 2, Bro. Semester 2. Ini Fatah semester 2 ya. Coba lihat. Ini kakak kelas nih yang kuliah di sini nih, yang lagi kakak kelasnya. Nih, cuman berapa orang coba? Cuman 4 orang. Rese. Ini Erlan kagak pernah, Erlan suka nongol tapi sekarang nggak nongol nih, parah. Wahyu Gultom nilainya bagus. Erlan belum ujian, ayo ujian. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, tadi saya ngasih lihat alat-alat ini apa aja. Tapi ini si Fatah beruntung dia bisa melihat langsung. Sekarang kita akan coba nyambungin ya. Ini kita suruh ngomong nih makhluk. Jadi nih kita nyalain nih. Ini makhluk. Ini sudah ada object blocks-nya. Jadi ini Arduino bagian dari proses lagi kuliah mikroprosesor. Ya nggak usah dihafal sih, cuman tahu aja. Tahu ada dalam komputer tuh ada otaknya kan? Iya. Otaknya namanya mikroprosesor. Oke. Ini harusnya kuliah dari awal baru tahu, baru ngerti ya. Ini kan langsung loncat ya. Iya. Jadi dalam komputer ada mikroprosesor. Cuman kalau belajar langsung di komputernya kan bingung makhluknya seperti apa. Yang namanya mikroprosesor tuh coba. Bentar. Coba. Ini seru deh. Coba bisa nunjukin nggak yang namanya mikroprosesor yang mana? Bingung kan? Bro. Hah? Bingung kan? Mikroprosesor yang mana? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang ini mikroprosesor. Yang itu. Kecil. Memang kecil. Itu otak. Otaknya komputer itu. Nih, coba mikroprosesor yang mana? Ini. Coba tunjuk lagi. Ya, coba biar yang di kamera bisa melihat.
Jadi paling enak sih datang ke lab. Kalau yang ini hardware soalnya susah kalau nggak pakai lab. Jadi ini banyak colokan-colokan nih, lubang-lubang ya. Jadi kita bisa colokin alat-alat ini, bisa dicolokin nih. Barang-barang ini bisa dicolokin ke alat itu. Nanti kita bisa nyalamatin lampu, bisa apa segala macam. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar program. Jadi ini makhluk yang ini taruh aja. Yang ini kita akan program supaya bisa komunikasi. Ini yang ini ya. Ini akan kita program supaya bisa komunikasi ke lampu atau apanya dia. Oke. Nah, supaya hidupnya enak, kita akan nyalahin makhluk ini. Ini kabelnya. Bentar, lu pegang deh. Ini cabut aja. Nah. Oke, ini dia nyalain. Ini nyala nih. Nyala ya? Lampunya nyala ya? Lampunya nyala. Oke, yang jadi masalah adalah saya harus program ini ada tulisannya XTOQF apa ini kelihatan. XT apa segala macam itu, ini kodenya dia. Dia harus bisa komunikasi sama object blocks yang ada di sini nih. Nih, ini object blocks-nya. Kita suruh bikin komunikasi dia. Caranya supaya bisa komunikasi. Nah, seru nih urusannya. Kita pindah dulu. Ini lagi ngeliat handphone saya nih. Ini pakai Zoom. Oh, pakai Zoom? Ini ada Zoom, soalnya ada mahasiswa yang di Zoom. Nah, seru ya. Seru. Lu pernah lihat handphone bisa dilihat sama Zoom kan? Belum. Ini lagi ngeliat handphone, sekarang kita akan cari object blocks. Object blocks. A, B, C, D, E, F, G. Object, ini dia object blocks. Ini sebelah kiri object blocks. Yang jadi masalah gue lupa password sini apa. Ini wifi-nya disable. Oke. Ini saya harus nyalain password. Passwordnya apa ya? Wifi disable. Bisa nyalain wifi-nya kagak ya? Saya harus nyalain wifi-nya dia soalnya. Oh, ini nyambungnya pakai wifi. Dia lagi ngomong pakai Bluetooth nih sekarang. Cuman wifi-nya gimana caranya saya supaya bisa konekin wifi-nya dia? Gimana caranya nih? Lupa, udah lama nggak connect. Gimana caranya nyalain wifi-nya dia? Ini bisa sih. Jadi kita set wifi-nya supaya kan sama nih nomornya ya, XT08 sorry. Object blocks. Kalau nggak berhasil, ya udah. Ya Allah, salah pencet. Ya Allah, salah pencet. Jadi saya harus bisa nyalahin wifi-nya dia supaya masuk ke wifi punya kampus. Nah ini apa? Oh ini dia. Oke. Nah SSID-nya kampus ITTS ya kalau nggak salah. Passwordnya apa gue lupa. Nggak tahu apa juga. ITTS titik 2020. Nih sih, ini yang hafal nih kalinya si Erlan nih. Erlan bener kagak nih? Kalau nggak salah sih. 2021 Pak. 2021 ya? Iya Pak, coba. Coba. Tapi bener pakai titik ya? Antara titik atau enggak garis bawah. Oh. Kita pakai titik dulu ya. Gue lupa. Confirm. Nyambung kayaknya. Nggak komplain dia. Coba. Coba Pak kalau Oh, lagi Wi-Fi, booting. Dia lagi booting. Wi-Fi connection fail. Oke, berarti Ini, Pak. gagal. huruf I-nya huruf besar.
terus garis bawah 2021. I-nya besar. Ya. ITTS underscore 2021. Ini ya. ITTS underscore 2021 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Booting, connecting wifi. Coba kita lihat connect nggak dia sama wifi-nya. Kalau dia connected berarti oke. Connection fail. Gue lupa passwordnya apa ya. Ntar ulang lagi. Titik kali ya. Titik 2021 ya. Mungkin Pak titik. Connection fail lagi. Connecting. Connecting. Kalau connected jadi berhasil kita. Kalau connecting kacau. Connection fail lagi. Coba bentar. Apa ya? 2020 kali? Enggak. Masih 2021 ya? Kalau nggak salah sih itu Pak. Oh, aduh. 21. Coba 20 Pak. Tapi garis bawah dulu. Garis bawah ya. Garis bawah 20 ya. 20. Bismillah. Kenapa hilang? Connection fail lagi. Ya gagal. Pokoknya lu kalau nggak nyambung ke wifi sini, nggak connect aja udah, nggak bisa komunikasi soalnya. ITTS titik ya. Iya Pak. 20 ya. Nggak tahu dah, kalau nggak berhasil ya udahlah. Connect. Kok fail lagi. Connecting. Berusaha connect dia. Berusaha connect ini mah. Connection fail. Coba saya lihat di sini. Wifi. Connect. Saya lagi pakai wifi sini loh ini. Ini berarti saya punya. Huruf I-nya kecil kali ya Pak? Hah? Huruf I-nya kecil kali Pak? Huruf I-nya kecil. ITTS. ITTS underscore 2021 gitu ya. 2021. Percobaan. Ntar dia harus nyoba lagi. Oke, connecting. Lihat yang di komputer saya ya. Di komputer saya mah nggak tahu cara ngelihatnya gimana. Biasanya bisa dilihat kan kalau udah nyambung Coba. wifi. Ini yang pasti di handphone. Coba, ini handphonenya nyambung pakai wifi sini soalnya. Coba handphonenya ya. Gue kagak tahu cara ngelihatnya gimana, lupa. Ini kampus ITTS kan kelihatan wifi-nya. Gimana cara ngelihatnya nih? Ke wifi terus Ini udah. nanti ada ini wifi yang diketahui. Udah ini Wifi udah pertama. connected nih. Saya kondisi connected. Connected. Security advance. Passwordnya nggak kelihatan, nggak dikasih lihat passwordnya. Gimana cara ngeliat password? Kalau di HP nggak bisa Pak. Oh, di HP nggak bisa. Lewat Xiaomi pakai barcode. Walah. Coba saya pindah ke ini ya. Ke layar nih ya. Wifi. Wifi setting. Kampus ITTS.
Oh nggak ada, saya nggak connect, saya nggak pakai wifi sini soalnya. Ya udahlah, kagak connect, jadi nggak bisa dipraktekin yang pakai ini ya. Yang pakai apa sih namanya? Yang pakai objek block nggak bisa dipraktekin. Tapi kira-kira kalau dipraktekin cuman gini, kalau dia bisa connect, pas saya klik download, oke. Nah ini kan no registered shield. Kalau dia ini apa? Kalau dia connect, ini kelihatan nomor yang XT apa tadi berhasil connect. Nanti kita download langsung ke Androidnya langsung. Oke, jadi ini kondisinya nggak bisa dikerjakan karena saya nggak bisa downloadin. Nah sekarang, jadi ini saya cabut. Ini saya cabut nih ya. Ini ntar biar kelihatan lagi prosesnya. Nih, ntar kita pakai kamera lagi biar kelihatan. Mana kamera teh tadi teh? Nih. Ntar ini di reload lagi. Harus reload ya. Ini kunaon ih. Ini kenapa saya nggak nyambung? Ini nyambung nggak sih saya? Ini nggak ada internet deh, kacau ya. Internetnya putus. Oh, putus. Recording in progress. Oh iya. Oke, nyambung lagi. Stres dah gue. Oke. Share screen lagi ya. Oke. Deh. Sekarang ini mau diputus. Jadi ini mau bakal saya putusin. Mudah-mudahan suara saya masuk. Ini bakal diputusin. Ini saya cabut nih. Coba kasih lihat di sini. Belum pindah gambarnya. Oh pindah, lama pisan ya. Ini cabut, bukan sulap bukan sihir, cabut. Jadi ini lepas. Sekarang kita akan nyambungin yang lain. Ini dari sebelah situ aja biar kelihatan. Kelihatan. Nah, oke ini lepas. Ini harusnya masukin sini nih. Barang oprekan. Oke, yang ini kabelnya digulung biar rapi dikit. Dah. Jadi saya akan nyambungin dua ini. Ini yang mau disambungin ya. Belum keluar, reload lagi. Tar. Nih. Jadi ini Wemos sama kabel ini akan disambungin biar nyala. Oke. Sekarang nyala ini. Kok belum masuk? Gambarnya belum masuk. Oh ini dia. Loadnya lama gitu ya? Nih masukin. Ini nyala. Ini kelihatan nyala. Ini udah mulai nyala. Oke, deh. Sekarang kita pindah ke layar lagi. Nah, ini udah, ini santai. Sekarang biar kita bisa ngomong sama Arduino, kita perlu nginstal Arduino. Oke. Ini free, gratis, softwarenya free. Bisa diklik software, kita download. Cuman lumayan. Downloadnya berapa mega ya? Lupa. Pokoknya ini lumayan gede nih downloadan ini, software ini gede. Ada buat Windows, Mac OS, ada Linux. Kalau masih pakai Windows ya pakai download Windows. Kalau udah di-download, yang seru nih kalau udah di-download. Kalau udah di-download, ini saya udah download nih. Jalanin Arduino.
Arduino itu pakai Java, jalan dia. Nah, bentuknya kayak gini, makhluknya Arduino. Ini udah santai. Sekarang kita ngeliat ke sini. Ya udah. Dah. Bentuknya kayak gini. Nah, silakan lihat ini. Lihat lagi ke kuliahnya. Di sini ada instalasi Arduino di Ubuntu. Cara instalnya nggak susah banget. Klik kanan paste. Bentar. Lemot nih cara installnya cuman bisa kayak gini. apt-get install Arduino, cuman saya nggak suka pakai kayak gitu. Saya biasanya akan ini install Java. Oh, ini mah cara yang ini. Nah, saya yang ini nih. Arduino yang ini nih. Saya ambil Arduino-nya dari internet, kemudian kok install an? Ini ngaco nih. Ini saya copy, kemudian nah ini yang saya kerjain yang kayak gini nih. Ini perhatiin versinya masih 1.6.6. Sebenarnya kalau kita lihat di Arduino sendiri versinya sudah 1.8.19. Jadi versinya udah beda banget ya. Yang ini contoh yang ada di wikinya masih 1.6.6. Coba kita lihat lagi, ada pilihan yang lain lagi nggak? Ya udah, pokoknya instalasi Arduino-nya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kita pakai programnya Wemos namanya. Jadi program lagi, boardnya namanya Wemos bukan Arduino. Oke, jadi kita harus ngerubah sebenarnya softwarenya. Ini software Arduino yang normal. Kita harus lihat contekannya dulu lagi seperti biasa, harus nyontek. Saya orangnya suka lupa, jadi contek dulu. Masuk ke sini Wemos. Ini dia. Kita bikin supaya Arduino-nya mendukung Wemos. Jadi cara yang ngerubahnya di sini kita harus tambahin di bagian file preference, kita tambahin additional board ESP8266. Ini Wemos. Jadi ini harus saya ambil, klik kanan copy. Saya nggak tahu udah dikerjain belum ya. Coba lihat file preference. Ini udah ternyata Arduino ESP8266 sudah dimasukin di sini, tinggal pencet OK. Nah, itu yang pertama. Ini udah dikerjakan. Nah, kemudian masuk ke tools, board 8266 harus diaktifin juga. Jadi masuk ke sini, ini ada tools, atas ada tools, board. Mana board? Ini dia board. Oke. Masuk ke tools board, di sini ada board manager. Kita masukin 8266 di sini. Sorry. 8266. Jadi 8266 kita install. Ini kebetulan udah harus diinstal. Ini sudah keinstall. Kalau saya klik ini remove, hilang ntar, jangan. Jadi udah diinstal. Jadi dia udah siap buat ngomong ke sini. Oke. Sekarang kita akan bikin program. Coba masuk lagi kamera. Oh. Kieu. Nah, siap. Back lagi sini. Nah, masukin lagi itu. Nah, ke sini. Oke. Sekarang, nah ini yang seru adalah saya pengen matiin lampu Wemos. Ini ada dua lampu kalau nggak salah. Ini ada satu lampu. Ini lampu mana yang lampu lagi ya? Ini ada A0. Ada dua lampu ini teh sebenarnya. Mana lampu hiji deh? Hilang. Harus lihat. Pokoknya saya harus nyalamatin lampu di sini ya. Ini lampunya harus saya nyalamatiin. Jadi saya balik lagi ke bagian sini, oke. Jadi udah beres. Saya pakainya kebetulan Wemos D1R2 dan mini. Ini harganya sekitar 50.000 tadi di mana sih? Bukalapak. Speed kecepatan kabel serialnya adalah 115200, 115 kbps lah kira-kira.
Oke, sekarang saya akan yang paling sederhana dulu. Blink. Ini ada Wemos Blink. Jadi kalau kita baca programnya, coba kalau saya kecil. Nah, ini lebih enak lihatnya kayaknya. Nih ada dua program, setup sama loop. Oke, programnya setup sama loop. Setup kita ngeset pin apa jadi apa, itu kita set. Ini saya pin D2, saya bikin jadi output. Kemudian saya akan bikin program digital write D2 low. Tegangannya kecil, kira-kira lampu bakal nyala atau mati? Mati. Kemudian delay 100 millisecond, 1 detik ya, 100 millisecond. D2 high nyala ya. Terus 100 2 millisecond lagi. Nah, jadi ini saya contek, saya ambil aja klik kanan copy, masuk ke sini. Alah, salah. Ini satu-satu kerja ini berarti. Ini saya ambil dulu setupnya. Kalau nggak semua juga bisa lah ya. Klik kanan copy, masuk sini, babat lagi semua, paste. Jangan gitu doang programnya. Jadi saya set D2 jadi output, kemudian nyala matiin. Nah, yang jadi masalah D2 itu lari kemana dia teh D2? Tuing di sini. Di sini ada D2 sih. Coba entar, biar yang di Zoom bisa ngelihat ya. Mana? Satu dua. Oh iya D2 bener ya. Oh kayaknya lampunya yang ini nih lampunya nih. Kali nggak tahu juga. Coba kita lihat jalanin aja ya. Ini program kita compile dulu. Ini kita compile programnya. Oke. Ini lagi di compile, saving. Ini lagi di save. Nanti udah gitu dia compile. Nanti programnya harus dikirim ke sana, ke makhluk ini, Wemos. Cuman ini kenapa tidak ngompal ini TG Black. Ini saving doang. Oke. Ini nggak beres ini. Ini nggak beres ini. Alah sih, nggak mau nih, nggak mau. Ngeheng. Parah. Ini ngeheng ini namanya. Coba matiin dulu. Nggak bisa Alah sih. Kepaksa. Aduh, nggak bisa Coba ini tutup lagi, nggak bisa. Oh, compiling sketch, lagi compile nih. Oh, save changes no. Oh, dia nunggu itu tadi. Mati sih ya. Arduino ulang, jangan khawatir. Udah belum? Oke, udah. Sekarang kita akan masuk sini ya. Mana tadi nyolong softwarenya teh? Ini ya. Klik kanan copy. File, save as. Saya kasih nama dulu lah. Dia minta ini soalnya Blink. Oke. Sekarang saya udah dikasih nama Blink, compile. Oh, langsung kelihatan dia compiling sketch. Ini kita nunggu, pastiin tidak ada error di sini sebenarnya. Di bagian bawah sini harusnya nggak ada error. Ini lagi compile-nya lama banget ya. Kenapa lama dia? Nah, nanti kita perlu. Waduh, mudah-mudahan. Ini jalan dia. Oke. Update available for some boards and library. Nggak penting. Yang penting di sini tidak ada kata-kata error di sini nih.
Ini nggak ada errornya, warnanya putih semua, tidak ada error. Sekarang saya akan pengen port. Portnya ada 2, TTY-S4 sama USB 0. Kita kemungkinan besar makanya USB 0. Saya harus ngasih izin supaya saya bisa ngelempar datanya ke USB 0. Caranya sudo chmod 777 dev tty USB 0. Nih, kasih password. Jadi chmod 777 ini bagian dari pelajaran sistem operasi. Server juga sama sih megangnya kayak gini. Sama lah. Ini kan Linux sama server sama aja. Jadi kalau 777 semua user, semua admin, semua user seluruh dunia bisa read, write, execute ke dev tty USB 0. Jadi TTY USB 0 teh kabel ini, kabel yang nyambung dari komputer ke si WMOS-nya. Itu TTY USB 0. Kalau saya kasih izin 777 bisa diapa-apain suka-suka lu lah. Siapa aja boleh ngerjain. Kalau nggak gitu dia nggak bisa akses nanti. Jadi si ini sekarang udah bisa, jadi si Arduino ini bisa akses. Sekarang saya akan upload. Cara uploadnya cuma gini doang, upload. Ini ngupload, compiling sketch lagi. Ini lagi ngupload. Nah ini TTY USB 0. Oke. Nah ini lagi jalan. Ini lagi connecting, udah 40%, 50%, 90%, 100%. Udah masuk. Nggak ada lampu yang nyala mati ya? Jadi tidak ada lampunya di sini yang nyala mati. Ini lampu apa ya? Coba ntar biar sana yang di Zoom bisa ngelihat. Ini susahnya kalau pakai Zoom, gue susah nih. Ini lampu nggak ada yang nyala mati ya saudara-saudara. Lampu belum ada yang nyala mati. Oke, sekarang kita akan percobaan pakai lampu beneran. Ini tetap itu tuh, kasih lihat. Ini lampu LED. Nih coba lihat sininya. Ada tulisan, ada mundur ya biar ini ngeblur soalnya. Ngeblur. Oh, situ mah udah nggak apa-apa ya. Sini yang bego Nah, udah. Itu ada in, ada VCC, ada ground. Gitu ya. Jadi VCC itu 5 volt, ground tuh 0 volt. Terus in tuh input dari D2 itu kan. Tadi kan kita program D2 supaya dia yang nyala mati kan D2. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Nih. Ini D2 teh yang mana D2? Enggak, itu tuh terlalu jauh. Yang di sini aja nih udah disiapin semua. A0, D0, Oh di tengah situ ya. D0. Oh situ ya. Nah ini ada ininya ke sini narahin biar yang sana bisa lihat. Yang pakai Zoom bikin susah gua nih. Yang ini kan ACC tuh in ya. ACC bisa dibikin supaya udah masih belum fokus sih. Oh udah tuh ya. Ya, jadi yang ACC tuh in, yang signal tuh in, tengah tuh ground, bawahnya tuh VCC bukan ACC. Bawahnya VCC 3,3 volt. Yang atas itu signal. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jangan gerak. In VCC ground. In warna merah ya. Innya merah, VCC-nya warna orange, groundnya warna hijau, coklat. Jadi merahnya in. Oke. Merah T in. Nah, ini seru nih, kalau salah korslet ya. Iya udah pusing. Tadi apa groundnya itu apa sih? Groundnya warna, ground di tengah berarti. Ini gini, masangnya nih gini. Ini seru nih urusannya. Jadi merah tuh in, ground tuh tengah, VCC tuh orange. Kita masukin ke
2. Ini sini 2. Mana 2 teh? Ya. Alah sih. Ini resiko mainan kayak ginian tuh koslet. Koslet barangnya jebol. Jebol beli lagi. Mabok. D2. Alah, sorry. Tat. Tat sini ya. D2. D2 yang ini ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nyala lah. Oke. Ini kasih lihat lagi. Oh, masih beda Tuh nyala ya. Nyala ya. Mati. Nyala. Oh, yang di sini bagus, yang sana parah. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Jadi kayak gitu. Beres ya. Nah, sekarang kamera tetap di situ. Kamera tetap di situ. Nah, sekarang saya akan rubah dikit programnya. Mana programnya? Ini dia programnya. Ini saya rubah. Ini kondisinya nyalanya matinya 1 detik, saya ganti jadi 500 milisecond. Ini saya ganti 500 milisecond. Oke. Saya compile lagi. Yang enak yang ada di lab, bisa ngelihat langsung dua-duanya kan. Iya. Yang di zoom pusing kepala lo. Nih udah. Nah, sekarang coba lihat efeknya gimana. Nih perhatiin ini 500 sih sekarang ya. 500 coba kita lihat efeknya. Nyala matinya lebih cepat ya. Oh, ini mah nyala terus sebelah sana yang di nge-zoom mah parah. Kalau ini bagus nih. Nyala mati. Gitu. Beres ya. Jadi perintahnya cuma gini doang sih, kalau dilihat perintahnya cuma kayak gini doang. Jadi ini komunikasi antara si prosesor sama LED, digital input outputnya ya, cuman kayak gini aja. Digital write D2 low, delay 500, write D2 high, low itu 0 volt, high itu 5 volt. Ini 3,3 kalau di sini 3,3 volt. Udah nyala mati gitu aja. Itu beres ya, sip. Oke, nah, sekarang masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kita bikin yang rada kacau dikit kalau gitu ya. Enaknya apa ya? Ini nih. Hah? Baling-baling. Bisa sih. Cuman seru ini. Programmingnya seru. Soalnya ini harus pakai. Ini nih. Ntar gua kasih lihat dulu. Ini masalahnya ya. Perlu obeng. Gue gak pakai obeng. Nih si Fatah maunya ini nih. Wah, lu dasar maunya macem-macem aja. Nih, ini bisa dipasangin ke sini sih sebenarnya. Oke. Ini masukin ke pin-pin itu tadi ya. Sorry, kelihatan kagak sih? Nih, ini masukin ke pin-pin tadi. Jadi ada yang sinyal 5 volt ground. Sinyal 5 volt ground. Nah, ini sinyalnya akan kontrol dia nih. Nah, ini ada skrupnya nih. Harus skrupin ke sini. Gitu, harus butuh obeng sih, obeng kembang nggak bawa. Harus butuh obeng kembang. Jadi kagak bawa obeng gue. Jadi sementara yang ini di skip dulu. Tapi sebenarnya programmingnya nggak susah sih, gampang. Asli, gampang banget. Jadi programming cuma gitu-gitu doang sih. Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat dulu programmingnya biar nggak penasaran amat. Gampang sih mainan kayak gini, asik. Nih masukin ke sini lagi. Mana nih? Ada ini nggak? Oh, nggak ada di sini nih berarti. 7 segment NTP nggak ada. Berarti
eh, Arduino itu namanya apa sih namanya? Bukan servo. Ini dia. Jadi caranya cari contekan aja. Jangan. Nih. Servo motor basic Arduino. Nah, jadi cari contekan dan cara nih how to use servo motor di Arduino ada nih kan. Nah, ini rangkaiannya cuma kayak gini aja nih servo. Terus nanti ini ada 3 kabel tadi, di servonya ada 3. Nanti 2 tuh plus sama ground, 1 lagi sinyal dimasukin ke pin berapa gitu ya, sinyalnya pin berapa. Nah udah gitu programnya cuma gini aja nih, nih servo attach ke pin 9, di attach ke pin 9, kemudian dia kemudian nama kayak oke. Programnya nggak seperti ini nih. Ini ada 2 program sama ada alat tambahan. Bentar. Ini dia. Nih. Ini ada potensio yang ini ya bisa gerak-gerak nih ya. Kalau ini kan di slider. Harus kasih lihat nih. Yang ini bentuknya lingkaran. Dia diputar-putar, yang ini volume kayak volumenya speaker amplifier. Ini volumenya taruh di sini. Jadi volume masuk ke pin yang ini, terus yang servo masuk ke pin ini. Servo ke pin 9, udah gitu volume ke analog 0 nih. Jadi cara mainnya cuman baca analog 0, potensio in baca, kemudian bikin. Kan ini potensio nilai tegangan yang masuknya ini rumit pisan nih, ada yang lebih gampang nggak? Ya udah ini aja lah. Pokoknya potensio itu kalau lagi diputar-putar dia nilainya antara 0 sampai 1024. Nah terus akan dirubah sama dia, ini pakai fungsi yang namanya map ini. Ini ada map, ini ngerubah dari 0 sampai 1023 dirubah jadi 0 sampai 180. 0 180 itu derajat sebenarnya. Karena dia servo motornya nggak bisa. Enggak, ini kan 1024 kan tegangan binary lah, binary sampai 1024. Cuman karena si servonya cuma 180 derajat dipetain, di mapping. Jadi dari 0 sampai 180 aja. Udah gitu tinggal kata-katanya cuma gini aja, my servo right value ini dimasukin, langsung servonya gerak-gerak ngek gitu. Garing ban. Jadi servo itu cuma gitu aja sih, garing sih sebenarnya. Nah ini servonya diputar-putar naik turun. Oke, sekarang kita kalau gitu kita akan coba ini deh. Ini percobaan ya. Ini kira-kira servo kayak gini. Mungkin minggu depan kita atau harus bawa ini berarti ya. Harus bawa obeng. Kalau mau nyoba servo harus bawa obeng nih gue. Sama harus ada asisten yang ngobengin. Ini nggak ada obeng nih saya. Oke, sekarang kita akan coba ini. Ini potensio nih. Ini potensio. Ini kasih lihat lagi. Ini kita percobaan lagi ya. Percobaan. Jadi ini ada potensio. Ini potensio nih. Potensio. Kalau kita lihat di sini ada tulisannya output A. Ini ada 3 kan. Ada VCC, ada ground, ada OTA. OTA itu output A. Di sini ada output B, OTB. Ada 2 sih, isinya sama, OTA sama B sama aja, tergantung ininya. Tergantung ininya saya bisa gerak-gerakin. Ntar 0 bisa 1024. Ini bisa naik turun. Nah sekarang kita harus sambungin ini ke si siapa namanya nih, Wemos. Nah ini yang seru. VCC warnanya putih, ground warnanya orange ya. Terus inputnya sendiri warnanya hitam. Sekarang kita cari program. Udah banyak contoh program. Nah ini ada analog read nih.
ada analog read. Oke. Programnya cuma kayak gini doang. Serial begin 115.200. Serial ini buat ngatur komunikasi antara si Arduino ke laptop saya. Jadi ini di sini ada gini nih. Ini ada serial monitor sebelah kanan atas. Ini liatin mouse-nya, kalau saya ke kanan atas ada tulisan serial monitor. Serial monitor akan komunikasi lewat kabel USB sambungan antara laptop sama si Arduino. Dia akan komunikasinya bisa dilihat di serial monitor. Kecepatannya di set, jadi kalau saya klik di sini, ini kecepatannya 9600. Tadi kita set kecepatannya 115.200 ya. Jadi ini kita rubah ke sini. 115.200 harus sama kecepatannya, kalau nggak sinkron dia data nggak bisa keluar. Jadi kecepatan harus dibikin sama. Oke. Jadi ini serial monitornya sudah di set. Sekarang cuman set serial monitornya ini, terus baca analog read A0 langsung kirim ke serial, cuman gitu aja. Delay 1 detik, kirim lagi, cuman gitu aja. Programnya loopingnya cuman gitu aja. Baca analog 0, terus kirim ke serial, tunggu 1 detik, balik lagi. Jadi cuma gini doang sih. Klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste, cuma gitu aja. Programnya cuma gini doang. Sorry, ini save as, ganti ya. Mana sih tadi? Ini ya. Kita kasih nama bukan blink ini. Read serial. Read serial. Read apa ini ya namanya ya? Slider. Slider lah. Kalau bahasanya orang-orang handphone kan ini slider kayak gini kan. Slider bisa geser-geser. Jadi programnya baca analog 0, delay 1 detik, looping. Cuman gitu doang. Nah, sekarang ini harus disambungin nih sekarang. Nah, sekarang kasih lihat ini ya. Seru ini urusannya. Ini kalau dilihat, coba lihat dulu sini. A0-nya tuh ada yang paling ujung sini nih, A0 nih. Ini ujung A0 kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Yang paling ujung A0 ya. Sekarang yang otaknya warnanya hitam, VCC-nya warnanya ground-nya warnanya oke. Jadi ini modelnya gini nih. VCC-nya warna itu. Ini otak warnanya hitam. Gini. Ini gini nih, ya. VCC-nya warnanya, ground-nya warnanya abu-abu, VCC-nya warna putih, bener kan? VCC putih sebelah situ kan, paling ujungnya. Oke, bener ya? Oke. Ini kasih lihat ke situ. Yang di zoom nggak bisa lihat ntar, kasihan deh. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita akan compile. Nih, balik lagi. Kita akan compile. Ini lagi di compile. Oke, sekarang kita upload. Upload tuh pencet yang tombol yang sebelahnya compile. Upload. Ini lagi dikirim. Connecting, udah kirim datanya sampai 100%. Data sudah dikirim 100%, ini udah kekirim semua 100%. Sekarang saya akan monitor serial. Nih, monitor. Ini kelihatan angkanya adalah 1024, atau saya bikin gini ya. Gini. Nah, ini saya bikin gini nih. Ya, biar kelihatan dua-duanya. Nih. Ini ya. Bentar. Ini sambil ngelihat ini slider ya. Kondisi slider ada di bawah, dia angkanya 1024. Sekarang slider ada di tengah, harusnya setengahnya kira-kira 500, kira-kira bener kan? Sekarang slider saya taruh di ujung, harusnya 0 dia. Kecil lah, 10. Beres ya. Ini taruh tengah lagi, 500-an lagi, taruh di atas lagi, 1024 lagi. Jadi kayak gitu dia. Sip kan? Gitu. Dan ini bisa kita ganti sensor apa aja.
Yang penting dia punya nilai tegangan dari 0 sampai 5 volt, tergantung nanti sensor apa yang dipasang, tegangannya 0,5 volt. Jadi programmingnya sih seblow on ini sih sebenarnya. Coba lihat lagi programmingnya, cuman gini doang sih. Baca analog read A0, langsung kirim ke serial, delay 1 detik, balik lagi baca, delay lagi baca. Udah cuma gitu doang, jadi beres. Oke. Udah. Ini adalah dasar dari Internet of Things. Kayak gitu. Dari Zoom ada pertanyaan kagak Zoom? Cuman tadi password WiFi kita lupa ya, gue nggak tahu. Harus nanya siapa yang ingat ya password WiFi-nya. Yaudah, Zoom ada pertanyaan kagak ada, aman? Udah kagok 8 menit mah, males udah bingung 8 menit. Gak ada, aman, Ana, aman? Aman Pak. Udah kita tutup dulu ya. Minggu depan teh. Oh iya kuliah lagi ya. Ya udah kita ketemu minggu depan. Kita coba yang lebih gila-gila lah minggu depan. Gitu. Oke, saya tutup dulu. Sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave dulu. Sini juga di rekaman sini.